warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswaku sekalian, dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Bakri, dalam pembelajaran IPS melalui video ini. Semoga para siswaku sekalian senantiasa dalam kabar yang luar biasa, karena para siswaku sekalian adalah generasi masa depan Indonesia. Ya, sebelumnya Bapak ingin menyampaikan, ya, mari para siswaku sekalian kita taati protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat, terbebas dari berbagai macam penyakit, sehingga kita bisa menjalankan, ya, proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Baik, para siswaku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, atau Bapak akan menjelaskan tentang bab 1, yakni terkait dengan interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Para siswa sekalian, ya, dalam pembelajaran sebelumnya melalui video saya di kanal YouTube Bakri Al-Bariko ini, Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana, ya, interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara di kawasan ASEAN secara singkat. Para siswa sekalian tentu masih ingat, ya, beberapa negara ASEAN, ya, ada 10, ya. Pertama itu Indonesia, yang kedua itu Malaysia, yang ketiga itu adalah Singapura, yang keempat itu adalah Thailand, dan yang kelima Filipina, yang ketujuh Myanmar, yang kedelapan Laos, yang ke-9 Vietnam, dan yang ke-10 itu adalah Kamboja. Ya, itu adalah 10 negara dalam perhimpunan ASEAN, atau perhimpunan negara-negara ASEAN. Dalam kesempatan yang singkat ini, Bapak akan memperkenalkan sedikit, ya, profil negara-negara ASEAN. Yang pertama itu adalah negara kita, ya, Indonesia. Negara yang memiliki ciri khas, yaitu negara kepulauan, dan Indonesia, ya, itu berada pada posisi yang disebut dengan garis khatulistiwa. Ya. Garis khatulistiwa adalah garis yang membelah bagian utara dan bagian selatan, persis di 0 derajat, itu melintas, ya, di kepulauan Indonesia. Nah, akhirnya, ya, Indonesia itu adalah salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu adalah, ya, iklim yang dipengaruhi oleh 2 musim, ya, musim kemarau dan musim penghujan. Ya, sehingga, ya, wilayah Indonesia menjadi wilayah yang beriklim tropis, yakni iklim yang panas, ya, kemudian lembab, terus curah hujan tinggi, ya, sehingga vegetasi atau tumbuh-tumbuhan, ya, dan juga hewan itu bisa berkembang biak, atau spesies-spesies itu bisa berkembang biak di Indonesia. Kemudian Indonesia itu juga dikatakan, ya, berada pada posisi silang atau terletak, ya, di antara 2 benua, ya, benua Asia dan benua Australia, dan juga berada di antara 2 samudra, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Ya, ini yang disebut dengan posisi silang, ya, sehingga Indonesia memiliki potensi strategis, ya, baik secara politik, ya, secara ekonomi tentunya, karena Indonesia pasti, ya, akan dilalui oleh aktivitas atau kegiatan sosial atau mobilitas sosial masyarakat dari 2 benua dan 2 samudra. Ini sangat menguntungkan bagi Indonesia. Nah, kemudian yang seterusnya, yang ketiga, ya, Indonesia juga aktif dalam menjalin kerjasama, ya, baik regional maupun internasional. Salah satunya itu adalah Indonesia, termasuk, ya, satu negara yang menginisiasi lahirnya organisasi kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan ASEAN, ya, Association Southeast Asian Nation, atau perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Tentunya kita tahu, ya, ada 5 negara, ya, yang aktif, ya, menginisiasi lahirnya atau berdirinya organisasi ASEAN. Indonesia, Malaysia, terus kemudian Singapura,
Thailand, dan Filipina. Dan Indonesia juga aktif di organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Kemudian aktif menginisiasi lahirnya juga Gerakan Non-Blok atau GNPB. Terus kemudian yang berikutnya, ya, dari sisi jumlah penduduk, ya, atau demografi, Indonesia memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015 itu sekitar 255,7 juta jiwa, ya. Jadi itu adalah jumlah penduduk Indonesia. Jadi Indonesia selain memiliki jumlah penduduk yang banyak, ya, tetapi Indonesia juga memiliki bonus demografi yang juga besar, ya. Bonus demografi itu adalah penduduk usia muda. Nah, kemudian Indonesia secara ekonomi, ya, itu aktif dalam perdagangan internasional, yakni kegiatan ekspor dan impor. Di antara komoditas barang yang diekspor oleh Indonesia, yakni diantaranya adalah gas alam, terus kemudian berbagai macam hasil hutan, ya, terus tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Antara komoditas yang diimpor oleh Indonesia adalah komoditi minyak, ya, terus kemudian perlengkapan industri, terus farmasi dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Ya, berikutnya kita akan mengenal secara singkat negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu terbagi menjadi dua wilayah, ya. Ada Brunei wilayah timur dan Brunei wilayah barat. Brunei Darussalam, ya, ini adalah satu negara yang boleh dikatakan, ya, tergabung secara daratannya itu dengan Pulau Kalimantan Indonesia, ya. Hingga Brunei Darussalam juga adalah, ya, satu negara yang memiliki iklim tropis. Ya, jumlah penduduk negara Brunei Darussalam itu sekitar 428.697 jiwa. Negara Brunei juga adalah, ya, satu negara yang aktif atau terbuka dalam kegiatan ekonominya, yakni melakukan aktivitas perdagangan internasional. Ini di antara komoditas yang diekspor, ya, oleh negara tersebut yang paling, ya, populer atau paling utama itu adalah minyak mentah, ya. Kemudian olahan minyak bumi dan juga gas alam cair. Negara Brunei juga memiliki, ya, komoditas yang diimpor ke negaranya, yaitu yang mesin-mesin, kemudian peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Negara Brunei aktif juga dalam kegiatan atau kerjasama, ya, antar negara atau juga kerjasama internasional, ya, seperti misalnya di dalam organisasi ASEAN, ya, terus kemudian aktif di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, terus aktif juga di WTO, ya, atau Organisasi Dagang Dunia, terus aktif di organisasi OPEC, ya, atau minyak, dan juga aktif di dalam organisasi OIC atau yang sering kita kenal dengan OKI, Organisasi Konferensi Islam. Berikutnya kita akan mengenal negara Filipina secara singkat. Ya, Filipina adalah salah satu negara yang memiliki banyak gunung aktif, ya. Selain itu juga negara Filipina itu beriklim tropis panas, ya. Sehingga negara ini, ya, juga sama seperti Indonesia dipengaruhi oleh angin muson. Pada tahun 2017, ya, jumlah penduduk negara Filipina itu kurang lebih sekitar 104.918.090 jiwa. Ya, lumayan banyak, ya. Ya, negara Filipina, ya, juga mengembangkan berbagai macam komoditas, ya, seperti misalnya beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nenas, mangga, daging sapi, telur, dan ikan. Nantinya juga ada komoditas industri, ya, seperti misalnya peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, dan mebel. Negara Filipina juga aktif dalam kegiatan regional atau kawasan, yakni organisasi ASEAN. Ya, negara Filipina juga aktif
aktif dalam kerjasama multilateral ya, seperti aktif dalam tadi ya, organisasi WTO ya, atau Organisasi Dagang Dunia, kemudian aktif di APEC ya, OPEC juga ya, atau organisasi minyak ya, dan juga OIC atau OKI. Berikutnya adalah Kamboja ya. Kamboja itu juga satu negara dengan iklim tropis ya. Meskipun demikian ya, Kamboja juga memiliki bentang alam yang sangat khas ya, yaitu hampir menyerupai piring ya. Jadi kayak cekung gitu ya. Secara demografi ya, jumlah penduduk negara Kamboja itu pada tahun 2017 sekitar 16.5.373 jiwa. Ya, negara Kamboja ya, perekonomiannya itu berfokus pada sektor pertanian dengan sistem pengolahan atau pengelolaan secara tradisional. Jadi agak berbeda ya dari negara-negara ASEAN yang lain. Negara Kamboja juga aktif dalam kegiatan ASEAN karena salah satu negara anggota ASEAN. Terus kemudian aktif juga dalam kerjasama ya di badan-badan perserikatan bangsa-bangsa seperti ILO ya, organisasi buruh atau tenaga kerja ya. Terus kemudian UNESCO dan juga WHO. Berikutnya adalah negara Laos ya. Negara Laos ini adalah salah satu negara yang ada di kawasan ASEAN di bagian semenanjung Indochina. Ya. Walaupun demikian, ya, negara Laos juga adalah negara yang sama dengan negara ASEAN lainnya, yakni memiliki iklim tropis. Kemudian pada tahun 2017, ya, jumlah penduduk Laos itu sebanyak 6.858.160 jiwa. Komoditas ekspor negara Laos ya, diantaranya adalah biji timah, ya, kemudian kayu, ya, kapas, kopi, kapur, barus, dan juga kulit. Ya. Nah, komoditas impor yaitu beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Laos juga terlibat aktif dalam organisasi kawasan Asia Tenggara ya, atau ASEAN. Terus kemudian aktif di organisasi internasional ya, seperti misalnya IPRD, kemudian IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Malaysia, ya, Malaysia adalah satu negara yang cukup akrab ya, atau sering dihubung-hubungkan dengan Indonesia ya, karena memang ada pertanian sejarah, terus kemudian kesamaan yang banyak dengan Indonesia. Malaysia ini terbagi menjadi dua bagian, ada Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Malaysia Barat itu seperti misalnya Kuala Lumpur ya, dan beberapa daerah lain ya. Terus kemudian Malaysia Timur itu seperti misalnya Sabah dan Sarawak. Nah, Malaysia ini termasuk negara yang jelas ya, karena dekat sekali dengan Indonesia ya, itu beriklim tropis yang persis sama dengan Indonesia. Jumlah penduduk Malaysia ya, itu pada tahun 2018 itu sekitar 32,4 juta jiwa ya, ya. Jadi dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,3% per tahun. Nah, negara Malaysia ya, selain mengembangkan pertanian ya, penduduk Malaysia juga bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Itu adalah salah satu negara yang juga memprakarsai atau menginisiasi berdirinya organisasi kawasan Asia Tenggara, yakni ASEAN. Ya. Selain itu juga negara Malaysia itu aktif juga dalam organisasi internasional seperti misalnya EDB, Asian Development Bank ya, dan di OIC ya, organisasi konferensi Islam ya. Terus kemudian di FAO ya, IBRD, terus IMF, ILO, UNESCO, WHO, dan juga APEC. Para siswa sekalian ya, berikutnya adalah negara Myanmar. Ya, negara Myanmar ini juga sering kita kenal dengan nama Burma atau Birma.
Secara demografis ya, jumlah penduduk Myanmar pada tahun 2017 itu tercatat sekitar 53.370.609 jiwa ya. Ini jumlah penduduk yang lumayan besar ya. Nah, kemudian negara Myanmar ini ya, bagian selatannya itu beriklim tropis ya, sementara wilayah utara itu beriklim subtropis. Iklim tropis itu ya sama seperti iklim Indonesia ya, yang dipengaruhi oleh angin muson atau angin musim ya. Sementara kalau iklim subtropis itu sudah memasuki atau dipengaruhi oleh iklim peralihan, yakni iklim yang dingin. Negara Myanmar ini ya, selain aktif di ASEAN juga aktif di organisasi internasional seperti EDB ya, Asian Development Bank, kemudian FAO, IBRD ya, terus kemudian IMF, ILO, ya, WTO, terus UNESCO, UNIDO, UNICEF. Berikutnya adalah negara Singapura ya. Negara Singapura ini adalah satu negara yang memiliki kelebihan ya dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain, yakni secara ekonomi. Negara Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang termasuk dalam jajaran negara maju ya. Negara Singapura ya, sebagaimana kita ketahui adalah negara industri ya, terus juga negara yang aktif dalam kegiatan perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan ya, negara Singapura itu berada ya pada posisi yang sangat strategis ya, sebagai sebuah negara yang menjadi pintu ya, atau memiliki bandar pelabuhan bagi aktivitas lalu lalang perdagangan internasional. Secara jumlah penduduk juga negara Singapura itu pada tahun 2017 ya sekitar 5.708.844 jiwa. Sumber daya alam yang terbatas ya, ini menyebabkan Singapura itu mengembangkan kegiatan ekonomi ya di sektor industri dan jasa. Singapura juga adalah salah satu negara yang menginisiasi atau memerakarsa ya lahirnya organisasi kawasan Asia Tenggara yakni ASEAN. Kemudian Singapura juga mengambil banyak peranan ya dalam organisasi kerjasama internasional seperti ya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi dagang dunia ya WTO, terus kemudian di EDB ya, Asian Development Bank. Negara berikutnya adalah Thailand ya. Thailand itu adalah salah satu negara di kawasan ASEAN yang belum pernah merasakan bagaimana negara tersebut diinvasi atau dijajah oleh bangsa lain ya, sebagaimana Indonesia dan beberapa negara lainnya di kawasan ASEAN yang memiliki nasib ya, yang sama, yaitu sebagai satu bangsa inland ya, atau bangsa pribumi yang dijajah oleh bangsa asing. Nah, wilayah Thailand itu ya hampir sama dengan Indonesia dan juga Malaysia karena dia berada di semenanjung Asia bagian selatan ya. Itu beriklim tropis ya. Terus kemudian pada tahun 2017 ya, jumlah penduduk Thailand itu tercatat sekitar 69.037.513 jiwa. Negara Thailand ini juga mirip-mirip dengan Indonesia, yaitu ya, komoditas utamanya itu ada di sektor pertanian ya, yaitu padi yang menjadi komoditas ekspor. Thailand ini adalah salah satu negara yang memprakarsai berdirinya organisasi ASEAN. Thailand ikut juga aktif dia dalam organisasi internasional seperti Asian Development Bank atau ADB, terus kemudian di FAO, terus di IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, dan juga APEC. Nah, yang terakhir ya, negara ASEAN adalah Vietnam. Nah, Vietnam itu adalah negara ASEAN yang berada di paling timur
di semenanjung Indochina. Pada tahun 2017 ya, jumlah penduduk Vietnam itu tercatat sekitar 95.540.800 jiwa. Nah, Vietnam itu adalah salah satu negara ya dengan cuaca itu terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu Pegunungan Utara, terus kemudian Vietnam bagian utara, Vietnam bagian tengah, dan Vietnam bagian selatan. Nah, sedangkan komoditas ekspor utama negara Vietnam itu adalah beras, karet, kopra, aneka kayu, ya, minyak bumi, dan biji besi. Komoditas impor utamanya itu antara lain bahan bakar minyak atau BBM ya, kemudian besi, baja, pupuk, obat-obatan, dan berbagai bahan kimia. Ya, Vietnam itu adalah salah satu anggota ASEAN ya, atau negara anggota organisasi ASEAN. Vietnam juga menjadi anggota Asia Europe Meeting atau ASEAN. Terus kemudian Vietnam aktif juga di dalam organisasi IBRD ya, terus IMF, UNDP, UNITED, terus UNIDO, ILO, UNESCO, dan WHO. Baik para siswa sekalian, itulah tadi ya 10 negara ASEAN yang perlu diketahui oleh para siswa sekalian ya. Berikutnya kita akan membahas tentang interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Para siswa sekalian ya, bagaimana ya negara-negara di kawasan ASEAN ini ya, apa saja yang dilakukan oleh mereka ya, dan apa tujuan kerjasama antar negara di kawasan ASEAN.